ditempatkan sebagai latar belakang dari sejarah bangsa Israel. Nah, kenapa? Karena sejak pemilihan Abraham, peristiwa kemerdekaan Israel melalui eksodus dari Mesir dan seterusnya sampai kedatangan Kristus dan pemenuhan langit dan bumi yang baru di Wahyu pasal 21. Di sana dijelaskan bahwa Abraham dipilih menurut apa yang Tuhan tetapkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 3. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, di sana ketika Abraham dipilih untuk menjadi berkat bangsa-bangsa, ini ngomong tentang patrikularisme untuk universalisme. Ya. Jadi Abraham dipilih menjadi bapak, menjadi pemimpin, menjadi motor, menjadi kepala, ya, untuk seluruhnya. Ya. Makanya kalau kita dulu sekolah minggu ada kan nyanyiannya kan Bapak Ibu. Ada nyanyian Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Waktu saya sekolah minggu dulu Bapak Ibu, saya bertanya, siapa ini Bapak Abraham ini? Kok banyak sekali anaknya? Tapi setelah dipelajari Alkitab, ternyata ya kita lah anak-anaknya. Artinya begini, kalau Bapak Abraham mempunyai banyak anak, dia dipilih menjadi berkat, Sarah dipilih menjadi ibu bagi bangsa-bangsa, Abraham dipilih menjadi bapak bagi bangsa-bangsa. Artinya, Bapak Ibu, kita di sini ada beberapa bangsa ini. Ada bangsa Jawa, bangsa Chinese. Terpisahkan bila menjadi titik tolak untuk melihat karya keselamatan Allah bagi seluruh bumi. Penciptaannya termasuk dalamnya Israel sebagai bangsa yang dipilih untuk dikhususkan. Atau dapat juga dikatakan bahwa sejarah Israel sebenarnya adalah konstituenitas dari hubungan Allah dengan bangsa-bangsa. Dan karena itu sejarah Israel hanya dapat dimengerti dari masalah yang tidak terpecahkan dari relasi Allah dengan bangsa-bangsa. Keberadaan dan pemilihan Israel mengandung misi universal untuk semua bangsa. Inilah yang juga menjadi titik tolak utama misi gereja sepanjang zaman, karena misi Allah memiliki perspektif yang universal. Ya. Tuhan berjanji sama Abraham bahwa Tuhan akan membuat keturunannya banyak jumlahnya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Jadi pemilihan Israel dipilih untuk menjadi berkat. Penebusan itu sendiri merupakan bagian sejarah penyelamatan umat manusia yang walaupun pada awalnya diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, tetapi mereka telah berbuat dosa sehingga berjalan dari jalan maut. Sejarah penebusan juga mencakup sejarah pemulihan segala ciptaan. Aliran utama daripada sejarah penebusan adalah penciptaan. Kedua adalah kejatuhan dan yang ketiga adalah pemulihan. Oleh karena itu, seluruh perhatian difokuskan pada siapakah Mesias yang akan dilahirkan sebagai keturunan perempuan itu. Dan bagaimana umat Allah yang menantikan Mesias itu akan diselamatkan. Sastra adalah religius. Aspek budaya dalam misi penciptaan adalah keterlibatan gereja dalam transformasi budaya agar kebudayaan-kebudayaan di dunia ini makin sesuai dengan kerajaan Allah. Hal ini sesuai dengan pandangan daripada Richard Niebuhr yang melihat Kristus sebagai the transformer of culture. Ya. Yang menarik di sini apa Bapak Ibu? Niebuhr mendasarkan pandangannya itu dengan dasar teologis bahwa umat manusia hidup oleh kuasa sabda pencipta. Dan karena itu kebajikan Allah melalui daya cipta terdapat dalam kebudayaan manusia. Sejarah akan menjadi interaksi dinamis yang terbuka antara Allah dan manusia. Jadi, misi pembaharuan Kristus itu tidak terlepas dari misi penciptaan yang diekspresikan di dalam
kebudayaan. Ya, Bapak Ibu, ya. hari ini kalau Bapak Ibu lihat, kira-kira ada tidak budaya yang hari ini menurut Bapak Ibu kulturnya atau cara berbudayanya itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, bagaimana Bapak Ibu memandang hal ini? Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat hal yang demikian, bisa tidak misi itu masuk ke sana? Silakan. Izin Pak, Ya. tidak untuk menjawab tapi malah bertanya. Ada slide Bapak tentang misi pembaruan Kristus. Maksudnya apa itu ya Pak? Misi pembaruan Kristus. Iya, ada di slide Bapak di bagian akhir. Atau saya salah baca? Di kontemporer, misi tidak dipahami pertama-tama sebagai aktivitas gereja. Jadi kalau di dalam teologi kontemporer, misi itu dipahami berbeda Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas gereja, melainkan karya daripada Allah itu sendiri. Missio Dei. Karena misi ini kan berasal dari hati atau inisiatif Allah itu sendiri. Sehingga perjanjian lama menjadi fondasi penting untuk memahami bahwa misi Allah berawal dari penciptaan. Bukan dari kejatuhan manusia semata. Jadi dengan demikian, misi penciptaan menegaskan bahwa sejak awal itu menghendaki dunia yang hidup dalam relasi harmoni dan berkat universal. Ini yang Tuhan mau. Misi, dunia ini adalah milik Allah dan bukan sekedar objek eksploitasi manusia. Sehingga misi bersifat kosmik dan bukan hanya antropologis. Dalam hubungannya, penciptaan dapat dilihat sebagai tindakan berkat Allah. Dalam hal ini, tindakan berkat Allah pada manusia, Kejadian 1 ayat 28. Sebab katanya memberkati, di dalam bahasa Ibrani disebut barak, menunjukkan bahwa penciptaan mengandung arah misi. Kehidupan, pertumbuhan, dan kelimpahan berkat Allah tidak eksklusif, melainkan dimaksudkan untuk menjangkau seluruh ciptaan. Misi penciptaan adalah misi berkat dan bukan dominasi. Jadi misi penciptaan adalah misi berkat dan bukan misi dominasi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia menjadi representasi Allah di tengah ciptaannya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Sehingga makna misioner dari Imago Dei adalah panggilan manusia untuk menghadirkan karakter Allah, yakni kasih, keadilan, dan pemeliharaan. Sebab misi bukan hanya pewartaan verbal, tetapi kehadiran Allah melalui hidup manusia. Jadi harusnya misi itu disadari sebagai panggilan manusia untuk menghadirkan kerajaan Tuhan, untuk menghadirkan karakternya Tuhan. Karakter Tuhan itu dapat dilihat lewat siapa? Dari saya dan Bapak Ibu. Makanya saya bilang Bapak Ibu, gimana kita mau jadi berkat? Kalau misalnya di dalam rumah tangga kita atau di dalam kehidupan pribadi kita, kita bertengkar dengan saudara-saudara kita. Gimana gereja mau jadi berkat? Kalau gereja yang satu hanya perkara jemaat pindah aja ribut.